Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita akan membuat tas edisi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu edisi merah putih. Oke, untuk benang yang kita butuhkan adalah benang nilon, dan ini bisa menggunakan benang-benang sisa yang ada. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe and like videonya. Oke, kita mulai dengan membuat magic ring terlebih dahulu. Kita lilitkan benang di jari seperti ini. Kemudian kita masukkan hakpen, kita ambil benang yang paling dalam. Kita tarik, kita bawa keluar seperti ini. Sambil kita tahan, lalu kita ambil benang, kita masukkan ke lilitan yang ada tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah kita mengunci magic ring. Kemudian kita akan membuat rantai dua, kemudian kita membuat HDC, lilitkan benang di hakpen. Kita masukkan hakpennya di lubang magic ring, ambil benang, kita keluarkan, lalu ambil benang, kita masukkan melewati 3 lilitan. Oke, kita buat HDC lagi. Kita buat HDC-nya sebanyak 8 kali. Untuk yang rantai 2 tadi kita hitung sebagai 1 HDC, sehingga total HDC nanti ada 9 HDC. Setelah ada 8 HDC dan satu tiang rantai tadi, kemudian kita tarik benang yang ada di magic ring. Kita tarik kencang sebisa mungkin agar lilitan lubang yang di tengah ini tertutup. Oke, kalau sudah, kemudian kita masukkan hakpen kita buat rantai 2 tadi, kita masukkan ke sana. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang lain, yaitu benang putih. Kita buat slip knot dulu benang putihnya. Oke, seperti ini. Lalu benang putihnya kita masukkan melewati 2 lilitan yang di hakpen ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat rantai 2. Oke, kemudian kita masukkan hakpen ke lubang yang sama, ke tempat yang sama. Kita mau membuat atau menutup baris pertama tadi. Ini ya, kita masukkan hakpen, kita masukkan benang yang ada di hakpen ini melewati 2 lilitan saja. Kita ulangi lagi, lilitkan benang di hakpen, lalu masukkan hakpen di tempat yang sama, ambil benang, kita keluarkan, kemudian ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan saja. Kita ulangi, ambil lilitan benang di hakpen, masukkan hakpen di lubang yang sama,
ambil benang, lalu ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Nah, sehingga di sini kita hitung ada 4 DC dengan 2 rantai ini sebagai pengganti DC 1, 2, 3, 4 dan ada 4 lilitan di hakpen. Kita ambil benang, kita keluarkan melewati keempatnya, atau di sini kita membuat bubble ya. Kemudian kita buat rantai 1. Kemudian kita ulangi membuat bubble yang berisi 4 DC di lubang selanjutnya. Kita lilitkan benang, lalu kita akan masuk di lubang yang kedua. Oke, kita ini ya ada 3 lilitkan, kita ikuti saja prosesnya, gerakan tangannya. Jadi DC nya sampai 4 ya. Nah, ini setelah ada 4 DC 1, 2, 3, 4 dan ada 5 lilitan di hakpen. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati semua lilitan itu. Kemudian rantai 1, lalu kita buat bubble yang berisi 4 DC lagi di sebelahnya. Kita ulangi ya, membuat bubble lalu rantai 1 ini sampai nanti ada 9 bubble rantai 1. Kita ketemu di sini. Nah, setelah kita buat 9 bubble dan rantai 1, lalu kemudian terakhir kita akan membuat slip stitch atau SLS stitch di sini ya, di bubble yang pertama. Oke, di sini di bubble yang pertama kita buat slip stitch, kemudian kita slip stitch lagi di rantainya di sini ya, bukan di pas lubang rantainya tapi di antara bubble 1 dan bubble 2. Kita buat slip stitch. Oke, setelah kita buat slip stitch, lalu kemudian kita buat rantai 3, lalu kita akan membuat triple crochet. Oke, kita lilitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali sehingga ada 3 lilitan di hakpen, lalu kita masukkan di lubang yang sama.
Oke, seperti ini ya, kita ambil benang lalu keluarkan melewati lubang rantai tadi sehingga ada 4 lilitan di hakpen. Kemudian kita ambil benang melewati 2 lilitan sehingga ada 3 lilitan di hakpen. Ambil benang lagi melewati 2 lilitan sehingga ada 2 lilitan di hakpen. Kemudian kita ulangi lagi membuat TC atau triple crochet atau TR. Ini kita lilitkan 2 kali benang di hakpen, lalu kita ambil benang lalu kita masukkan hakpen di lubang yang sama. Ambil benang, kita keluarkan sehingga ada 5 lilitan di hakpen. Lalu ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Ambil benang lagi, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Kemudian sudah ada 3 TC atau 3 TR, lalu kita ambil benang, kita keluarkan melewati lilitan yang ada. Lalu kita buat rantai 2. Kemudian kita membuat triple crochet lagi, lilitkan benang di hakpen 2 kali. Ambil benang, kita masukkan melewati lubang yang sama. Bukan ambil benang ya, kita lilitkan 2 kali benang di hakpen, masukkan hakpen di lilitannya di lubang yang sama. Ambil benang, kita keluarkan sehingga ada 4 lilitan. Ambil benang lagi melewati 2 lilitan. Ambil benang lagi melewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat TC atau TR lagi. Kita lilitkan 2 kali benang di hakpen, masukkan hakpen di lubang yang sama. Ambil benang, kita keluarkan, lalu ambil benang melewati 2 lilitan. Ambil benang lagi melewati 2 lilitan seperti ini. Lalu kita lilitkan lagi benang di hakpen 2 kali. Kita masih membuat TR ya. Lalu kita prosesnya sama, ambil benang lewati 2 lilitan, ambil benang lagi lewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat bubble yang berisi 3 TR atau 3 TC. Ya, di akhir ini nanti ada 4 lilitan di hakpen. Ambil benang, kita masukkan atau kita keluarkan melewati semuanya. Nah, ini bubble yang berisi 3 TR atau 3 TC. Lalu bukan ambil benang, lalu kita buat rantai 2. Kemudian kita buat bubble yang berisi 3 TR atau 3 TC lagi di lubang rantai selanjutnya, yaitu di sela-sela antara bubble 2 bubble ini ya. Oke, kita lilitkan 2 kali. Kemudian kita masukkan hakpennya di antara ya, di antara ini. Ambil benang. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan melewati 2 lilitan. Masukkan lagi melewati 2 lilitan. Jadi ada 2 kali kita memasukkan benang melewati 2 lilitan. Nah, ini di akhir ada 4 lilitan dan ada 3 TC. Kemudian kita ambil benang melewati semuanya. Oke, setelah kita membuat bubble ini, kemudian kita buat rantai 2. Jadi setelah bubble itu selalu rantai 2. Lalu kita membuat
bubble lagi yang berisi 3 TC di lubang yang sama. Jadi dalam satu lubang ini nanti akan berisi 2 bubble ya. Jadi bubble, kemudian rantai 2, lalu bubble lagi. Oke, kita ulangi prosesnya sehingga nanti bubble-nya ada 18 bubble dan 2 rantai, 18 bubble dan 2 rantai. Oke ya, seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini, kita ulangi sampai akhir sini. Oke, setelah kita buat 9 bubble yang berisi 3 TC tadi dan 2 rantai, lalu kemudian ini diakhiri dengan 2 rantai ya, lalu kita akan slip stitch atau SLST di lubang bubble yang pertama, yaitu di sini kita slip stitch, kemudian rantai 1 dan kita putus benang. Oke, dan inilah setelah kita putus benang, lalu kita akan lanjut row berikutnya dengan benang merah kembali. Oke, kita slip knot dulu di benang merah. Oke, kemudian kita akan memasukkan hakpen. Saya akan memasukkan hakpen di sini ya. Jadi di antara 2 bubble yang berada di satu tempat yang sama ini, di sini, atau misalkan kalian di sini, jadi gitu ya, bukan di sini tapi di sini. Oke, saya masukkan di situ. Atau misalkan mau dengan benang yang sama ya, berarti di sini nanti jalan mundur. Oke, kemudian kita akan membuat rantai 4, 1 2 3 4. Kemudian kita membuat TC lagi di lubang yang sama. Kita ulangi membuat TC lagi. Jadi ada 3 TC dengan, untuk yang pertama 4 rantai itu kita anggap sebagai TC. Nah, seperti ini ada 3 TC. Lalu rantai 2. Kemudian kita membuat TC lagi di lubang yang sama. Kita isi dengan 3 TC lagi. Oke, setelah ada 3 TC, rantai 2 3 TC, kita lanjut di rantai 2 setelahnya. Kita buat TC lagi 1 TC. Oke, 1 TC, lalu kita membuat DC di lubang yang sama. Oke, jadi lubang kedua kita isi dengan TC, 1 TC dan 1 DC, TC DC. Lalu kita lanjut di lubang berikutnya, kita isi dengan 2 DC. Oke, kita lanjut lagi di lubang berikutnya lagi. Kita isi dengan 2 DC lagi.
Oke, kita lanjut lagi di lubang berikutnya, kita isi dengan 2 DC lagi. Jadi ada 2 lubang yang kita isi, ada 3 lubang yang kita isi dengan 2 DC. Oke, 2 DC, 2 DC, 2 DC. Lalu kemudian di lubang berikutnya kita akan mengisi dengan 1 DC dan 1 TC di lubang yang sama. Pertama kita membuat DC, lalu berikutnya kita membuat TC. Oke, gini ya. Lanjut lagi di lubang berikutnya, kita akan membuat mengulangi langkah yang ini. 3 TC, rantai 2, 3 TC. Oke, kita membuat TC. Lalu rantai 2, lalu kita buat 3 DC 3 TC lagi. Oke, kita ulangi pola ini, yaitu yang akan kita ulangi polanya adalah membuat 3 TC, rantai 2, 3 TC ya di lubang pertama. Lanjut lagi TC, DC. Lalu di lubang berikutnya ada 3 lubang yang kita isi dengan 3 DC. Lalu lubang berikutnya lagi DC, TC. Ini ya, yang jadi pola ini yang berulang. Oke, kita ulangi kan, ini ada 3 TC, rantai 2, 3 TC. Kita lanjut TC, DC, lalu 3 lubang kita isi dengan 2 DC. Lanjut lagi lubang berikutnya DC dan TC. Oke, kita ulangi sampai di akhir sini. Oke, ini setelah di akhir kita membuat DC dan TC. Lalu kita putus benang dulu. Kita putus benang. Kemudian kita akan gabungkan benang yang akhir ini ke sini. Ke pengerjaan pertama tadi. Kita masukkan hakpen lewat belakang ya. Kita masukkan di TC yang kedua ini. Kita masukkan. Lalu ambil benang, oke, setelah itu kita masukkan hakpen di serat yang belakang pada pengerjaan TC yang terakhir. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan lewat serat itu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita kunci di belakang, lalu kita rapikan. Dan inilah hasilnya. Jadi ini adalah granny segitiga gitu ya. Lalu kita buat granny seperti ini sebanyak 6. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan proses penggabungan. Kita siapkan 3 granny segitiganya, kemudian kita ambil 1 ya, masukkan hakpen. Oke, kita mulainya di pojok segitiganya ya, di sini. Nah, tapi kita masukkan dulu hakpennya di rantai yang kedua. Nah, di sini. Bukan rantai yang kedua, ada 2 rantai. Kita ambil rantai yang sebelah sini ya.
atau kalau kita buat tadi berarti rantai yang pertama ya. Oke, kita buat slip knot dulu pada benangnya yang digunakan untuk menggabung. Oke, kita masukkan benangnya ke lubang rantainya. Oh ya, untuk lubang rantainya kita ambil back loopnya saja atau benang yang di belakang ya kan. Kalau 2 serat ini ada depan dan belakang, kita ambil yang belakang saja. Lalu ini slip knotnya lepas, saya buat slip knot dulu, lalu masukkan benangnya di lubang rantainya tadi. Oke, kemudian kita buat rantai 1. Oke, setelah itu kita lanjut di rantai yang berikutnya, yaitu di sini kita ambil yang serat yang belakang. Nah, ambil benang yang belakang. Oke, jadi hanya ada 1 serat di hakpen. Kemudian kita ambil segitiga yang satunya, kita balik ya hadapnya, jadi yang ini menghadap ke depan, yang ini menghadap ke belakang. Oke, kita masukkan hakpennya di rantai lagi. Ini ada 2 rantai, rantai pertama, rantai kedua, kita masukkan di rantai yang kedua di sini jadi. Oke, yang untuk benang yang ini sisanya tadi kita sembunyikan. Oke, ini. Lalu kita buat SLST. Ambil benang, kita keluarkan melewati semua lilitan yang ada di hakpen. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan lagi hakpen di lubang berikutnya. Kita ambil back loopnya saja. Oke, yang di depan diambil yang belakang, lalu yang belakang, segitiga yang belakang ambil juga yang ini ya. Yang depan kalau kita menghadapnya ke belakang ini, atau sebenarnya ini juga kita ambil back loopnya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat SLST. Lanjut lagi di lubang berikutnya. Jadi hanya tiap segitiganya ini yang kita ambil adalah 1 serat 1 serat. Jadi kita buat SLST terus. Oke, kita kerjakan sampai ujung TC ini ya. Oke, setelah ini kita gabung di TC yang terakhir ini. Kemudian masih ada rantai, kita gabung lagi rantai yang pertama ya. Rantai pertama ketemu rantai juga yang di belakang. Oke, nah setelah terakhir di rantai, kita lanjut di rantai yang kedua. Untuk yang depan kita ambil, kita masukkan hakpennya ke lubang rantai yang kedua. Lalu untuk yang belakang kita ganti segitiga yang satunya. Nih. Kita balik lagi, jadi segitiga yang belakang kita menghadap ke belakang. Lalu kita masukkan hakpennya di lubang rantai yang kedua. Ini ada 1, ada 2. Kita masukkan di lubang yang kedua ya. Atau misalkan bingung sambil dibalik begini. Nah, yang kedua adalah yang ini. Berarti kita masukkan, nah seperti ini ya. Ambil sisi yang belakangnya saja.
Lalu kita lanjut membuat SLST. Oke, kita lanjut lagi sekarang di TC depan dan TC belakang. Prosesnya sama, kita membuat SLST lagi sampai nanti berakhir di rantai yang pertama. Oke, setelah terakhir di rantai yang pertama ini kita membuat SLST, lalu kita buat rantai 1, kemudian kita putus benang. Oke, sudah, dan seperti ini hasilnya. Lakukan juga pada ketiga segitiga yang lain, kita gabung sama seperti ini. Oke, sekarang kita proses penggabungan yang kedua, yaitu penggabungan pertama ini digabung dengan panel yang kedua. Ada dua panel ya, panel 1, panel 2, kita gabung seperti ini. Yang depan menghadap ke depan, yang belakang menghadap ke belakang. Jadi belakang ketemu belakang di sini. Oke, kita akan mulai menggabung ya dari ujung sini. Oke, pertama-tama prosesnya sama, nanti menggunakan SLST dan kita masukkan lewat back loopnya saja. Pertama-tama kita masukkan hakpen di sini, di rantai ya, rantai, ambil back loopnya, kemudian ambil benang, kita slip knot dulu, masukkan, lalu bikin rantai 1. Oke, setelah itu baru kita mulai penggabungan panel 1 ke panel 2. Kita ambil, masukkan hakpennya di back loop ya, back loopnya rantai yang kedua. Lalu di panel yang kedua sama, kita ambil rantai, ambil back loopnya di rantai yang kedua juga. Lalu kita buat slip knot SLST, slip stitch. Kita lanjut di TC, ambil belakang, TC yang belakang ambil juga yang back loopnya. Kita ulangi terus. Oke, ini hampir di persambungan. Oke, ini TC terakhir. Lalu di sini masih ada rantai, kita masukkan lewat rantai. Lalu berikutnya kita masukkan hakpennya di penggabungan ini ya, penggabungan depan dan belakang. Oke, ambil aja salah satu seratnya, kemudian kita lanjut di rantainya, rantai yang kosong, rantai yang kedua berarti ya, karena rantai pertama sudah ikut di penggabungan yang segitiga di awal tadi. Oke, ini lanjut lagi sama ya caranya, kita buat SLST lagi.
kita lakukan proses yang sama. Jadi nanti ketika kita ketemu sambungan di sini, sama prosesnya di sambungan kita buat SLST juga. Sampai nanti berakhir di sini, kita berhentinya di rantai satunya, di rantai yang pertama. Oke, setelah kita SLST terakhir di rantai yang pertama, lalu kita buat rantai 1, lalu putus benang. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita gabung. Selanjutnya kita akan membuat atau merajut bagian atasnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau merajut bagian atasnya ini. Oke, untuk baris yang pertama kita akan membuat DC. Pertama-tama kita buat strip knot dulu, kemudian kita putar atau kita lilitkan benang seperti ini, sambil ditahan. Kemudian kita masukkan hakpen di penggabungan di SLST nya ini. Oke, kemudian kita buat DC. Masukkan benang melewati 2 lilitan seperti ini, lalu masukkan benang lagi melewati 2 lilitan. Nah, atau misal bingung pakai 3 rantai sebagai pengganti DC juga bisa. Oke, kemudian selanjutnya kita buat DC lagi di sini ya. Ini adalah rantai kedua yang kita pakai untuk penggabungan panel 1 dan panel depan dan panel belakang. Kita buat DC, lalu setiap lubang kita buat DC. DC-nya di sini kita pakai DC back loop ya. Jadi kita hanya mengambil serat yang belakangnya saja, sama seperti saat kita membuat SLST tadi. Oke, setelah terakhir di rantai pertama, lalu kita ke rantai kedua yang sebelah yang tadi dipakai untuk penggabungan segitiganya. Lalu setelah di rantai kedua, kemudian di SLST nya, di SLST kita ambil 1 buat kita sebagai tempat kita membuat DC. Lanjut lagi di lubang rantai lagi, lubang rantai yang pertama, lanjut lagi lubang rantai yang kedua, kita lanjutkan membuat DC back loop lagi sampai nanti ketemu di penggabungan SLST lagi.
Oke, pengerjaannya di gabungan SLST ini sama ya, di rantai 1, lalu rantai yang kedua, lalu di penggabungannya yaitu di SLST nya masukkan saja di salah satu lubangnya gitu. Nah, kemudian ke lubang rantai yang dipakai SLST tadi. Nah, kita ulangi pengerjaan yang sama, yang depan ini ke yang belakang dikerjakan sama sampai di ujung sini nanti. Oke, setelah di akhir lalu kita SLST dengan DC pertama kita. Oke, lalu kemudian kita akan membuat DC lagi. Kita bisa menggunakan DC chainless seperti ini, atau misalkan diganti dengan rantai 3 juga nggak apa-apa. Oke, setelah kita membuat DC, kita lanjut lagi. Kita buat DC lagi, lalu DC lagi. Nah, kita akan membuat DC sampai lurusnya 3 TC pada segitiga ini, berarti sampai di sini. Kita buat DC. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 DC. Kemudian kita akan membuat HDC. Lanjut lagi kita buat HDC. Oke, setelah itu HDC 2 kali, kemudian kita buat SC. SC nya 6 kali. Atau sampai lurusnya kita membuat DC DC 2 DC 2 DC 2 DC pada segitiga. Oke, setelah 6 lalu kita buat HDC 2 kali. Oke, setelah HDC 2 kali lalu kita membuat DC. Kita buat DC lagi. Jadi kita akan membuat DC nya sebanyak 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 11 DC. Atau kita buat DC nya sampai ini ya, lurusnya TC ini, lurusnya TC, jadi sampai di sini. Kita ulangi cara ini, yaitu ketika di lurusnya ujung ini, ujung segitiga, kita pakai DC. Lalu ketika di sini yang awalnya kemarin tadi itu TC dengan DC, maka lurusnya yang atas akan kita isi dengan 2 HDC, lalu yang 2 DC, 2 DC, 2 DC, lurusnya ke atas ini akan kita isi dengan SC. Lanjut lagi 2 HDC, kemudian di ujungnya atau di
pojoknya ini kita isi dengan DC. Kita ulangi polanya sampai di akhir sini. Oke, setelah di ujung lalu kita SLST dengan DC yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Oke, kita buat SC mengelilingi tas. Oke, setelah sampai di akhir baris, lalu kita putus benang. Kemudian kita rapikan, yaitu kita masukkan hakband dari belakang ke SC yang kedua yang di awal tadi. Ambil sisa benang, kita masukkan, lalu masukkan hakband di SC yang terakhir. Ambil backloopnya saja atau serat yang belakang, ambil benang, keluarkan. Nah, tinggal kita rapikan, kita kunci yang di bagian dalamnya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang tali ya, tali rantainya kita pasang seperti ini, lalu kemudian kita kasih furing. Nah, untuk rantainya bebas saja, bisa mau SC atau pakai tali rantai yang seperti ini. Untuk tali rantai ini tutorialnya ada di video lain yang ada di channel saya, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba.